tuh? Dari Fatkul Rizky, Mana? masang keramik buat tutup peti. Cakep. Dukung Onyx sampai mati kan? Oh. Gila kamu Indopret banget. Ada nih dari Arif Nafiun 31 nih. Pergi tuh, ke apa klinik tuh? makan kedondong. Cakep. Onyx nih senggol dong. Hashtag Indopride-nya mantap. 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 Gua nih ada. Kalau aku cuman menganjurkan dia mengingatkan Waka Waka Shakira itu tim song FIFA World Cup. Oh iya, Afrika. terima kasih teman-teman Terima yang sudah kasih yang sudah mengingatkan. Memang kadang kita kan Memang, ya iya. begitulah. Emang Doni Mapulung nih. Maaf teman-teman ya. Meracuni saja. Tapi kita juga mau titip doa sih Pak Pulung. Iya. Buat warga Lumajang Buat yang teman-teman di terkena, Lumajang, musibah sekitarnya, Gunung Semeru ya. iya sehat-sehat di sana. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu dan kalian juga kuat untuk menghadapinya. Kita pokoknya berikan doa terus lah untuk mereka. Jadi buat teman-teman di luar sana juga udah banyak nih di mana-mana open donasi betul. lah, inilah itunya sok atau yuk kita juga memberikanlah Mendoakan ya. sedikit dari rezeki yang kita milikin. Kita Betul. bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi sekarang terbalik lagi, ada Onyx, tim line up-nya masih belum berubah. Iya, masih dengan line up yang sama tentunya ada Drian, Boots, Cewek, Sans dan juga Keyboy. Wow, ini kelima member nih emang kita nggak perlu nggak perlu panjang-panjang lebar lagi. Juara MPL season 8, juara MPLI, dan kali ini mereka tentunya masih lapar, masih hungry. Masih lapar pokoknya nih Untuk ya. M3. Ih mantap kali. Keyboy juga sempat mengatakan waktu itu dia ingin mendapatkan M3 ini yang akan dibantu. Dia akan membantu untuk bisa mendapatkan ini karena Drian untuk melengkapi juga nih. Drian punya piala M3 komplit udah. Komplit. MPL udah, MPLI udah, MSC udah, Aduh. piala presiden juga udah. Udah nih komplit semuanya udah. Komplit ya. Komplit Semoga semuanya. kita doakan yang terbaik tentunya untuk Onyx Esport dan juga Amin. Araki Hoshi. Amin. Siapapun yang melaju ke Grand Final kita doakan yang terbaik. Semoga nanti ada 2 tim Indonesia di Grand Final. Amin. Nah ini perwakilan dari Kate masih belum berubah juga. Mega King, Luis, Tekashi dan juga Prime. Wow, Yep. ada Prime. Tapi kita dapat kabar juga nih dari Mamat Poyo. Apa tuh? Mamat Poyo Mat namanya. Apa tuh? Nobar di Sydney Bang jam 7 malam sekarang tuh. Wow, Ayo, mantap. luar biasa. Mamat Poyo Mat mantap. Pasti nobarnya di Nemo TV. Jam 7 malam loh dia di sana. Wah, tetap Keren. ini ya, tetap masih mengikuti prosinnya MLBB Ya. Indonesia. Download Grab ya, Mamat. Mana kau? Jadi nyebrang Ada. dong, Di nyebrang sana. dong Pak Pulung. Kirim buat Pak Pulung maksudnya. Jauh ya kayaknya. Bapak nanti. drivernya pas dapat buset Sydney. Jalan-jalan. Nyebrang dulu lautan Pak Pulung. Ngurus visa aduh. Astaga naga. Aduh, dan ini dia Kate, tim Brazil kita yang kita akan melihat harusnya performa mereka Ya, semoga lebih baik lagi di match Yap, ketiga kali ini yes. karena lawannya adalah tim Indonesia yang ini kuat banget. wih, Wow. Bukan keren. tim Ganti kaleng-kaleng. baju kayaknya. Ganti baju nih coachnya nih ya. Coachnya sekarang pakai baju Mars belum ngeluarin meta pecinya nih. Meta Nggak boleh, songkok. nggak boleh. Ada aturannya. Oke. Pak Pulung. Oi, Tadi kamu nanya kan, apa itu? beli berapa diamond biar dapat skin Nah, Roger pengen. tadi. Nah itu 2.600 tuh Ya. katanya. oh segitu Pak Pulung. Ini kan Murah lah Pak Pulung segini, bukan? 2.600 upgrade pas hingga 13 lap. Ntar Masa habis kamu- ini gue beli. Iya, masa Iya. kamu nggak mau punya skin M3 yang keren kayak gini Mau sih? Bu, 2.600 mah masih ada gua. Masih ada Kalau ya? 2.631 ya udah bingung tuh gua yang nyari kemana. Kurang 30. Bingung ya bisa begitu. Ganjil ya Bun ya. Aduh, Astaga. namanya juga Pak Pulung ya guys ya. Kalau nggak ngelawak bukan Pak Pulung. bingung gua. Aduh, tapi kita penasaran nih. Kalau Onyx mereka udah ngelihat permainan dari Kate di Yes. game yang kedua. Harusnya ya. Ini bisa ditabrak sama Onyx ID. Nah, Apakah mereka akan mengubah pola ini? Karena kalau Iya. tadi dari game yang pertama, Betul. bisa dibilang kan mereka pola ya slow lah Pola gitu. nahan. Nahan kan. Mereka nahan dulu sampai ke led, baru mereka akan bisa memberikan keadaan. Nah, ngelawan Brazil gini nih, Apa tuh? apakah akan berubah? Apakah mereka akan Nah. main cepat atau tetap seperti game yang pertama? Betul Itu. betul. Aku ada yang titip pesan lucu banget sih. Apa tuh? Apa tuh? Dari Doni Bagus. Apa tuh? Dibilang pasang keramik di samping peti. Cakep. Semangat RRQ Onyx walaupun Albert Funi tetap di hati. Ya Allah. Makasih, mantap kali. nggak Luar apa-apa. biasa. Gak apa-apa, yang Terima penting kasih mah Doni. dukungan. Hashtag Indopre juga di kolom komen deh. Tadi gak kelar-kelar nih, mantap kali kalian. Woi. Yang penting Pak Pulung Apa tuh? tidak menghujat negara lain. Nah itu dia. Itu paling penting pokoknya. Brother kita semuanya itu teman-teman. Iya. Ya.
Meskipun kita ngelihat kayak oke mereka sengit banget di Land of Dawn, tapi aslinya tuh mereka temenan, Benar. kenalan satu sama lain juga. Iya. Dan aku ngerasa ya, aku banyak banget baca di media-media, itu banyak banget yang sebenarnya respect sama tim Indonesia. Iya. Banyak respect sama Sans, banyak respect sama Albert juga, sama Drian Iya, bahkan. kayak Luna kemarin dia itu kayak sempat menghubungi Vin juga karena emang suka banget sama gaya permainan Vin. Mereka iya. juga udah ngobrol gitu kan. Betul. Jadi Betul. sebenarnya dari pemainnya aja kedua belah pihak tuh sama-sama respect. Jadi Iya, kita saling belajar. sebagai fans juga harus mengikuti hal yang sama, guys. Ini diberikan contoh nih sama pemain-pemainnya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kurang dari 15 detik lagi kita akan langsung masuk ke PNMP-nya. Ini dia Betul. Boots. Boots. Preman XP lane kita. Preman XP lane kita. Benar-benar. Dan ini Abang-abangan. preman gold lane. Nah, ini preman gold lane nih. Udah hero pool udah bingung. Banyak Banyak banget. Banyak banget pokoknya. Dan kita melihat tentunya dari Onyx Indonesia. Aku pengen banget sih ngelihat ini nih linknya bakal dilepas nggak nih buat Sans nih. Nah, Apa ya? Dilepasin nggak ya? sebenarnya Sans bisa pakai apa aja sih Cimo? Apa aja sih Apa ya. aja dia Tapi merem aku jadi. Aku tuh seneng banget lihat jungler yang gesit gitu loh. Gon. Oh, gitu. Yang fast hang. Pas. Oke. Pas. Ini juga ya. Kalau pulung kan nggak bisa karena Lemot. udah masalah ini ya. Lemot jempol saya. Refleksnya ya udah berkurang gitu. Udah nggak ada. Koordinasinya kurang, otak sama motoriknya kurang. Motoriknya sudah berkurang. Ada. Tapi kalau Sans makanya ini alasan kenapa Onyx Indonesia dan juga Reki Hoshi mereka sekarang ada di Singapura. Yap. Wow. Oke, ini dia. Saat lagi kita akan langsung melihat bagaimana PNMP-nya dari game kali ini. Betul. Masih menunggu juga videonya untuk masuk dan juga kita persembahkan ini dia King. King ya. King. Jungler yang salah satu handal juga di Brazil. Cuman memang di game sebelumnya mereka kurang berhati-hati. Masih terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati Terlalu malah. berhati-hati. Jadi Betul. terlalu ragu-ragu gerak-gerakannya. Mudah-mudahan di game kali ini mereka lebih tajam. Lebih lepas. Lebih lepas. Yang penting mah lepas aja gitu main. Bener. Mungkin bisa dibilang kayak harus bagus inisiasinya dari komunikasinya juga. Ya. Dan kalkulasinya sih, karena kalau misalnya mereka bisa main bagus di region mereka, di countrynya mereka, di negara mereka sendiri, harusnya mereka bisa aplikasiin itu Nah, itu di dia. M3. Oke, dan sekarang PNMP-nya sudah langsung terlihat. Langsung aja kita saksikan ada Yves Esmeralda dibuang. Lalu dilanjutkan dengan Link beserta dengan Hayabusa. Wow. Oke, Hayabusanya nggak dikasih lepas bersama dengan Link, justru malah Onyx yang nggak mau lepasin ke arah King nih, Goni. Nah ini makanya berarti kan Onyx-nya juga mengetahui second pick, mungkin ingin melepas hero-hero lain. Dan penutupan di fase yang pertama, Kid memilih Parsa untuk tidak terjun ke Land of Dawn. Oke, tidak ada Parsha, berarti nggak akan ada high ground defensif ya dari kedua tim di sini. Sementara kalau kita ngelihat Onyx, apakah mereka mau buang Pakito atau buang Matilda nih? Atau lepas dua-duanya. Iya, atau lepas dulu ya? melepas Atau dua-duanya. Estes malah dibuang. Oh iya benar banget. Menarik. Oke. Menarik sekali di sini masih ya Onyx menunggu. Dan kalau ngelihat dari apa ya komposisi masih belum terlalu kebaca. Cuman yang jelas Matilda, Pakito, Estes juga seperti tadi Yap. Pak Pulung bilang masih terbuka. Benar. Hero manakah yang Onyx pilih? Matilda. Matilda. Banyak banget masalah yang kebuka kan. Iya. Plus sekarang seefektif itu juga di saat Estes digunakan. Walaupun masih ada Lui yang membayangi kan. Nah, Dan diambil. langsung first pick. Diambil first pick Nggak pakai Estes. lama. Langsung. Setelah absen 2 game ya. 2 game tadi nggak ada Estes, satunya di ban, satunya nggak Akhirnya dipakai. keluar Akhirnya asrama keluar dia. juga hari ini. Akhirnya keluar asrama. Iya, yang lain udah main, dia masih di dalam, dia tadi akhirnya keluar deh kali ini ya. Oke, dan melihat adanya Estes di tangan Kate kali ini, Pakito Rafaela. Onyx mereka punya chance untuk ambil Pakito sih. Pakito Rafaela kah? Karena Rafaela memang populer banget. Tapi kali ini Beatrix Beatrix. terlebih dahulu untuk cewek kayaknya. Pakito, Beatrix bisa buat Drian juga sih Pak. Ini bener-bener iya. fleksibel banget. Satu hero lagi menemani Beatrix. Dan itu Florin. Oke, Wow, Florin. Nomornya Florin ya. Oke, ini Beatrixnya juga bisa ditaruh di mid lagi seperti tadi ya di match pertamanya ya. Betul. Cukup fleksibel dari Onyx. Ini justru yang mungkin perlu diperhatikan sama Kate karena saking fleksibelnya mereka harus benar-benar kayak pikirin
5 step ke depan gitu loh. Apa yang mau di-pick sama Onyx? Karena ini berpengaruh banget. Biasanya 3 pick pertama tuh 3 hero overpower sih biasanya. Pusing masalahnya kalau Onyx udah nge-pick itu. Gak tahu. Mau Cimomo ngomong pikir 5 step ahead itu juga susah banget Cimomo. Pusing. Iya. Onyx Bener-bener. nih. Makanya ini kayak harus mikirin mereka, apakah mereka mau nge-counter atau mereka nanti bisa di-counter balik. Karena Onyx nih terkenal dengan counter-meng-counter. Asik. Wow, Pove. Oke, Povius dan juga Pakito. Wow. Ruby udah ketutup juga sih ini. Masalah mau pakai Ruby bisa, Nah. tapi Ruby itu bakal terus-terusan nge-trigger si Pove. Nah, itu Tiap dia. dia mengeluarkan skill kan ada dash-nya. Nah, Ih, ke-trigger banget nih Poveus. itu juga sebenarnya mereka nge-pick Phobius juga udah lumayan mensinyalkan dari band Esmeralda di Iya. fase yang pertama juga Iya. gitu. Benar, mereka udah prediksi sih, mereka pengen, udah bisa dibilang kayak udah planning lah, pengen ambil Povius ini bersama dengan Pakito juga. Tapi kita tahu Pakito ini cukup fleksibel ya, bisa jadi jungler, bisa taruh di arah Juliana, dan mereka mengambil ke arah burst damage magical terlebih dahulu untuk Onyx ID. Wow. Lilia, dan kita akan melanjutkan lagi pen-penannya. Yang kedua. Ini junglernya juga dari Kate belum ada nih. Ini belum. Bisa Pakito, Bisa Pakito, bisa ya? dipaksa Pakito juga. Jadi Bisa dipaksa. band-band Yisun Shin mungkin. Iya, atau mereka Mid mungkin lane ya mungkin. sebenarnya kan dari Kate ya, mereka bisa aja sih ban Roger lagi kalau mereka mau. Wow. Tapi ngelihat Roger dari permainannya Kate di match kedua, sebenarnya harusnya nggak jadi ketakutan ya buat Onyx Esports sendiri ya. Wow. Itu berarti Rogernya kurang serem ya Cimomo ya. Karena terlalu berhati-hati sih. Terlalu berhati-hati. Tapi Nathan terlebih dahulu yang diamankan oleh Onyx Indonesia. Onyx Esports kali ini mereka buang Nathannya. Oke. Yang nih. Ini kalau misalkan kita ngomongin band ya, Aemon juga dari tadi masih kebuka dan langsung di band, cukup menarik. Oke, ini Lilianya juga, aduh ini kalau ngeliat dari komposisi Onyx itu masih fleksibel banget. Dari Beatrixnya, dari Lilianya. Ini Lilia bisa, Bisa kemana? Lilia Makanya. bisa ke Godland loh, bisa ke cewek loh. Makanya masih bisa kemana-mana ini. Teman-teman komposisi dari Onyx, mereka ngambil hero yang sangat fleksibel biar kitnya juga susah baca. Satu band lagi untuk Onyx, kira-kira komit ke arah gold lane slash junglernya atau mungkin ke arah midnya. Oh, Your tetap gold lane. team is banning. Brody. Gold lane-nya. Godlandnya dihilangin dulu. Karena untuk hero-hero seperti Brody, Nathan, Clean, Popol Kupa berada di Godland, capek ngadepinnya. Serius, capek banget ngadapinnya hero-hero itu. Kok aku feeling Onyx bisa ngambil Karina ya? Bisa banget. Bisa banget. Dan bahkan Popol dan Kupa juga masih bisa diambil di sini Pak Pulung. Tapi kira gimana ya? Kira-kira gimana nih pertanyaan? Oke, Amon satu band terakhir di sini. Cimomo dan juga Pak Pulung. Aemon udah dihilangin, kemungkinan besar XP lanernya hero buat boots mungkin dilimitasi Lapu-Lapu atau Yuzong. Atau Ruby mungkin? Ruby Yuzong. Cuman ada Povius. Iya, makanya agak sedikit. Ruby sih nggak bakal lagi, Iya. nggak bakal. Kayaknya nggak bakal sih. Sulit Cuma banget udah. aku pikir mereka bakal respect ke arah Boots banget sih dari hero Boots, tapi ternyata Yisun sih High yang loss kah dibuang. dari bootsnya akan dikeluarin? Wow, high loss. Kita tahu untuk boots sering Iya. banget menggunakan high loss untuk berada di XP Season lane-nya. 8. Iya. Bener banget, masih bisa terbuka di sini. Mereka belum ada sosok yang tebel juga. Mereka kan? butuh emang frontliner. Iya, Florin juga butuh smoke bomb di depannya gitu loh untuk Benar. bisa dia berikan healer ataupun healing-healingan agar ada yang ngebentengin dari pemain-pemain ini dari Onyx Esports Bane. itu sendiri. Bane juga masih terbuka buat Onyx Esports. Atau mereka mau ambil Barats. Bisa banget. Barat oke. Wow, Cimomo. Karena aku merasa kalau dia pengen ada satu yang bisa tanki di depan, Iya. setidaknya ada kasih damage dikit, Iya. yaitu Barats. Dan Onyx mereka udah pick Baratsnya. Onyx Momo ya. Onyx Momo. Semuanya Tadi aja. Kate ngomong, sekarang Onyx Semuanya Momo. aja. Semuanya. Bikin Oke. isu aja dulu. Bikin isu aja dulu. Kate kali ini masih fleksibel juga sini Pakitonya. Mereka butuh burst Cimomo. Mereka membutuhkan burst dari Kate. Mereka butuh magic burst. Lunox. Bisa, tapi balik lagi itu juga butuh item. Cuman agak terpaksa juga kayaknya pakai Lunox di sini. Situasinya Lunox, Kagura masih terbuka juga. Cuman 2 hero kira-kira yang bisa diambil. Itu Lunox sama satu lagi mungkin Nicklin. Oh, mereka ambil Ruby dan juga Clint ya. Wow, Clintnya.
Mid, Jungler Pakito. mid lanernya ya udah Estes aja gitu. Iya, heeh. Nah, emang nggak ada damage magical yang gede dari area mid, tapi dari Pove-nya sih diharapkan kan. Ya. Ini magical damage-nya. ambil Karina enak banget ya sih. Karina. Karina, ada Tapi- Estes. Iya memang sih, cuma kalau misalnya SS bisa ditumbangin duluan, Karina bisa bakalan free banget. Cuma kayak enggak deh. Bane Bane, kali. mereka lebih ke arah Bane, oke. Wow. Suns memegang Bane, Boots dengan TB-nya frontliner. Ini adalah komposisi yang 10 komposisi 10 hero yang akan turun ke line up dan di sini 40. Yap. Dan kalau dari susunannya kita lihat The Boots-nya menggunakan Baras, lalu Sansa menggunakan Bane. Berarti junglernya akan jatuh ke arah Bane. Sementara itu dari pemain-pemain Brazil mereka juga udah ready nih dengan Clean dan juga Ruby yang udah diamankan. Cuman dengan hero-hero tebal seperti itu mereka mungkin akan melakukan team fight ya. Mereka team fight-nya agak cukup lama. Ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk Lilia loh. Nah. Lilia akan sangat-sangat suka apabila ada yang berkumpul-kumpul bersama-sama beramai-ramai. Damage-nya bakal masuk semua. Damage areanya akan memberikan sebuah mimpi buruk untuk tim-tim lawan. Ya udah deh. Kalau begitu, teman-teman semua boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag IndoPride-nya dan again lagi. Pokoknya terus-terusan kita keluarkan emok tepuk tangan sebagai bentuk dukungan seluruh player yang bermain, apalagi tim-tim Indonesia yang sedang berlaga di M3 World Championship. Dan ini dia Land of Dawn. Iya, kita langsung saja masuk ke match yang ketiga. Jangan lupa untuk hashtag IndoPride dan hashtag GoOnyx-nya. Berikan dukunganmu kepada tim Indonesia kita. Dan kali ini Kiboy berada di area mid, udah mulai coba untuk ngerusuh ke area midnya. Sementara Boots bakal coba untuk menjaga di area bawah terlebih dahulu dengan Baratnya kali ini. Brian, oke, ini berarti linianya sama seperti Onyx Filipina tadi ya, ditaruh di area God lane. Oke, Maike ada di area mid, Ruby-nya terus-terusan bersama dengan Estes, udah tebel, ada Estes lagi, makin tebel lah itu orang ya. Tapi terlihat ada fun fact dari 11 match yang berlangsung di M3, Hayabusa sudah di-ban dalam 10 pertandingan, satu kali dipakai Red Canids saat kalah melawan Pedal. Yap. Dan kali ini kita seperti tidak akan melihat Hayabusa sampai di match yang ketiga karena masih menjadi prioritas ban juga. Sementara di area midnya agak sedikit rusuh dari kedua tim, memberikan poke damage aja nih. Belum ada first blood sampai di menit yang pertama. Sementara Luis udah mulai low banget di area atas. Yap. Sementara itu sekarang ada cewek yang menggunakan langsung ke arah satu Lilia untuk berada di area court lane, dan itu menyebabkan untuk Clean-nya juga kehilangan sedikit waktunya karena dia harus melakukan recall ke arah base-nya. Sementara Lilia juga melakukan hal sama, tapi setidaknya mereka juga masih punya masing-masing wave minion di bagian tengah. Maike-nya, Donran Wolf King mulai maju ke bagian depan, tapi Drian memiliki damage yang begitu menyakitkan lewat senapannya. Ditembakin dengan jarak sedekat itu masuk damage-nya. Yap, dan sementara Sans kali ini sudah mulai bersembunyi juga. Udah bakal coba dikejar. Maike ini bakal menjadi target utama dan first blood jatuh ke tangan seorang Sans kali ini setelah menumbangkan Maike-nya di area jungle dari tim Kate. Yap, menjadi sebuah keunggulan karena tadi setelah mendapatkan 1 poin kill, dia juga mengamankan karena monster jungle yang ada di area dari Kate ya. Berarti untuk pemain Kate sendiri akan kehilangan 1 monster jungle, namun di area yang berbeda. Dari King berhasil untuk membalaskan keadaan. Ada 1 player yang langsung diambil, yaitu Kiboy yang langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle pun udah mulai dicolek-colek. Maike-nya siap maju ke bagian depan, namun sekarang Drian-nya tertinggal sendirian. Akankah dia dilompatin langsung dengan potensi biru potion langsung dikeluarkan begitu aja. Drian menjadi korban lewat sebuah fight yang langsung terjadi, dikeroyok rame-rame deh. Iya, 1 versus 3 membuat Drian tidak bisa bertahan, namun di area midnya lihat King-nya bakal coba dirusuh dengan adanya Magic Snow Wave dari seorang cewek kali ini mengusir pergerakan King, dan mau nggak mau King-nya tidak bisa untuk kembali rusuh di area mid. Yap, cewek balik ke lane-nya lagi. Ada Luis juga yang udah mengisi di lane-nya tersebut. Ada setengah dari shield turret-nya udah dimakan, berarti untuk goal-nya sendiri harusnya udah mulai ke-push ya. Dari Clean itu akan sangat berbahaya sekali apabila Clean diberikan space terlalu banyak. Boots dengan stack 25-nya, pasif dari PK-nya udah dikumpulkan gede banget. Siapa yang mau maju untuk melawan ke arah barat? Turtle-nya mulai dipukul-pukul, Turtle-nya mulai diamankan, King-nya mulai melakukan pergerakan ke bagian depan. Tekashi juga dari jauh udah melihat, tapi mereka belum ingin maju. Misalnya expert-nya dikeluarkan. Ada lagi Detonas Welcome, tapi gagal untuk menelan langsung ke arah King. King-nya masih selamat. Pemain dari Onyx pun mundur teratur. Iya, langsung mundur semuanya, dan bahkan kali ini akan menjadi reset lagi dari kedua tim. Sementara di area mid, Luis masih cukup free juga. Kita melihat rotasi yang benar-benar baik banget dari Onyx Esports. Mereka coba kasih pressure, coba kasih bisa dibilang presence lah setidaknya di masing-masing lane-nya. Namun
Meiki di sini masih mencoba untuk memberikan apa ya, bisa dibilang gencatan juga sih. Dia benar-benar coba untuk ngezoning beberapa player dari Onyx Esports, sementara di area atas Luis kali ini 3 pemain dari Onyx Esports mencoba untuk menzoning Luis yang sendirian saja. Tapi ternyata sudah mulai datang backup dari Kate. Wah, itu di atas sana tuh untuk Kingnya udah mulai maju dan juga memberikan sedikit orkestra yang dia milikin. Evan juga, tapi untuk Ribir Fajarnya sudah Ruby tidak bisa lagi melanjutkan bagaimana jalan pertandingan, namun Prime dengan darah yang begitu sedikit dia mundur ke bagian belakang. Sans kembali hadir, semuanya dilepehin tapi masih bisa selamat, masih bisa kabur. Pemain dari Kate, Delicatesnya dikeluarkan, deretan ikan hiunya mulai baris teratur untuk bisa menabrak langsung ke dalam pertahanan dari Kate itu sendiri. Iya, dan kita ngelihat dari seorang Florin yang healnya ini benar-benar luar biasa banget. Kita tahu dari Bloomnya ini memberikan regen HP yang cukup tinggi tentunya, membuat Onyx Esports tentunya masih bisa bertahan. Tim fightnya bakal lebih sustain lagi, dan hal yang sama sebenarnya jatuh ke tangan Kate juga, dimana mereka masih punya access dengan slow effect yang benar-benar mengganggu Papua. Sementara itu dari administration juga udah terlihat ada War X yang udah diambil oleh Ben ya, cepet ya. Sementara dari Pakitoy belum ada loh, masih part-partnya aja nih. Tapi di tengah Delicatesnya tadi udah langsung bisa mendapatkan langsung karena Mikey, tapi Mikey udah berhasil untuk memberikan healing terhadap rekan-rekannya. Ada Burst yang udah mulai hadir juga untuk memberikan bantuan. Sedikit lagi SP Trisha dari tubuh ceweknya berhasil terkena efek dari Donald Wolfing. Ceweknya langsung hilang dengan sangat cepat. T-Boy-nya pun menjadi korban tambahan, namun itu pada berbeda. Mikey-nya malah tas-tas di depan dari mautnya sendiri. King langsung pergi dari area tersebut setelah memberikan sedikit damage ke arah Rokursa. Iya, dan kali ini 2 main dari Onyx Esports harus tumbang, namun Boots, aku bisa bilang kayak Boots sekarang udah mulai sustain juga untuk tim fightnya. Dia harusnya udah bisa join tim fight sih sama pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Sans kali ini setelah tim fight yang cukup rusuh di area mid, dia memutuskan untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu sebagai objektif yang harus diamankan oleh tim Onyx Esports. Sementara di area bawah TKC terkena damage yang benar-benar perih banget dari cewek. Black Seas langsung digunakan lagi dan lagi hanya untuk mengusir dan bahkan lari dari seorang King kali ini, Pak. Ya ampun, itu sekali tumbuh ya, masuk langsung ke area lambung dari Lilia. Sakit parah Bu, hilang sebar, ditumbuk, ngeri juga nih Gon. Ngeri banget Pak Polo untuk saat ini. Masuk menit ke-6, ini benar-benar teman-temannya Onyx Esports itu menjalankan misinya mereka masing-masing juga. Lihat di bagian bawah mereka mulai mau turretnya Pak Polo. Oke, ini dia Detona's welcome again and again, masih gagal. Masih bisa untuk langsung diajak untuk berlari-larian dari Pakitonya, namun udah ada satu lagi yang mau pendetnya connect ke arah 2 orang. Berhasilkah kali ini mereka kabur dari tersebut? TKC-nya lompat lagi ke bagian belakang. Apa yang terjadi? Misalnya spotnya Ruby-nya down untuk kali ini. TKC-nya tertinggal sendirian di bagian depan, hilang sudah untuk kali, tapi ternyata Espes-nya masih sanggup untuk memberikan sedikit bantuan terhadap TKC. Drian harus pergi dari area tersebut, dikejar oleh Luis. Flicker sudah ke bagian depan tapi masih gagal karena untuk Drian sendiri masih bisa kabur dari area tersebut. Ada 3 player di bagian bawah. Boots-nya harus berjuang, harus memasang badannya untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Recall dengan selamat. Iya, dan masih bisa ditahan pergerakan dari Kate di area bawah. Meskipun kita ngelihat tadi dari TKC-nya benar-benar fokus untuk numbangin T-Boy terlebih dahulu. Kita ngeliat T-Boy-nya coba untuk ngejuk. Banyak banget sebenarnya resource yang dikeluarkan dari tim Kate sendiri. Lihat, TKC-nya bakal loncat ke arah T-Boy gitu loh. Jadi kayak ini memang sebenarnya kayak T-Boy-nya bakal menjadi target utama dari Kate sendiri. Sementara Sans dan juga mungkin beberapa pemain dari Onyx Esports mereka butuh item, masih butuh item sih sebenarnya. Sehingga damage-nya nanti bakal lebih maksimal lagi, apalagi termasuk dari Drian-nya. Ini kita lihat aja bagaimana lagi nanti apa ya, sebuah pemecahan masalah dan pemecahan solusi dari Onyx Esports ya untuk bisa menggagalkan apapun daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain dari K. Namun Emo Pendetnya connect lagi ke arah Boot. Detona's welcome dikeluarkan, connect juga ke arah 1 orang, tapi flickernya ke arah berbeda, tapi flickernya langsung maju ke bagian depan, langsung dimutain begitu aja. Ada efek stun yang langsung terjadi. Sebuah pemikiran yang sangat begitu baik. TKC-nya langsung down di position begitu sakit di bagian belakang. Double kill diambil juga oleh Sans. Adalah hal yang begitu indah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Gila, Driannya sembunyi di dalam bus. Dan di biru kena 3 member dan langsung tumbang. Beberapa pemain dari Kate sendiri, bahkan Sansnya kayak nahan aja di depan. Dia deadly Kate nahanin semua pemain yang mau coba untuk ngerusuh
ke arah pemain Onyx Esports sendiri. Kayak King-nya nggak bisa maju, TKC-nya juga nggak bisa loncat karena ada Duplicate yang menahan dari stance. Iya, Wow. plus tadi pemikiran yang sangat baik ya Gon ya. Dia Iya. Tunas welcome, tapi dia flicker ke depan. Ke depan, Iya. dilepehin, udah ke stun satu area gitu. Benar banget. Dan ini kalau kita ngintip item nih, Pak Pulung ya. Mereka harus berhati-hati. Onyx Esports harus berhati-hati karena apa? Climpsnya udah endless battle dan juga Berserker Fury yang berarti apa? Criticalnya udah ada. Yap, snipernya ditembakin. Kedal langsung karena Luis sakit banget. Again and again, Drian memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan. Mengerikan sekali ini damage-nya harusnya udah mulai ada untuk Drian. Apalagi Kiboy harus berhati-hati, jangan berjalan-jalan sendirian karena setelah patch kemarin ini menurut aku Florin sekarang udah bener-bener full support healer sih. Yep. Dari BSMS-nya diturunkan tapi regen HP dinaikkan dan bahkan ini menurut aku Onyx Esports mereka bener-bener kuat banget dari segi team fight-nya. Tapi memang sebenarnya slow effect dari SS masih cukup mengganggu. Jadi mungkin Onyx Esports harus berhati-hati sih kalau ada di dalam lingkaran dari slow effect-nya SS. Ya ampun, yang ketarik malah dinosaurus segede itu agak sedikit puyeng juga dari Kate-nya. Di bagian belakang Estes kesusahan memberikan healing, tapi cewek coba lihat di mana orang berkumpul, dia pasti akan senang sekali. Mikey-nya sedikit lagi Petris bisa terkena efek dari Nibiru Poison. Udah berhasil mendapatkan satu orang lagi dari Kate, mulai menekan pemain Onyx Esports. Tapi satu snipernya tadi udah connect lagi. Terus-terusan Onyx tidak akan memberikan nafas kepada pemain-pemain dari Brazil ini. Perbedaan networknya kali ini udah mulai jauh. Berbeda sekitar 6.000 7.000 kali ini sementara Sans kalau coba dikerokat strike di area dan bahkan efek slow juga dari Prime kali ini. Harus tumbang Sans-nya. Cewek menggunakan Black Shoes-nya kali ini mencoba untuk mengusir dia. Sakit banget damage dari cewek dan bahkan masih mau lebih kali ini. Masih bisa di-heal oleh Prime. Luis masih coba bertahan tapi Drian bakal coba untuk mengganti, mencoba untuk mengcover teman-teman dari Onyx Esports sendiri. Mengganti posisinya cewek yang terkena damage begitu perih Pak Pulung. Ini kan Drian niatnya ngepok ya, tapi ngepoknya ngeburst bu. Dia dari tadi sniper aja, terus jarang banget ngelihat dia pakai submachine gun. Nah untuk melakukan farmingan baru menggunakan submachine gun, tapi di saat ada team fight dia bakal sniper Pakai terus sniper doang. sniper terus Memang. baru Nibiru passionnya lagi, Nibiru passionnya lagi, baru sniper lagi, ngepoknya cuma ngeburst ya Gon ya. Iya, benar-benar. Itu yang cukup menarik. Drian mungkin pengen main game sebelah mungkin. Wah. Oke. Buset, apa itu? Sakit banget, gila itu damage dari Drian kali ini. Dia udah fix ready buat team fight. Dia cukup perlu jaga posisi, butuh opening dari Boots mungkin dan mungkin dari Sans. Dan yang pentingnya jangan sampai Driannya tumbang Pak Pulung. Oke, Mikey-nya ada lagi pergerakan maju ke bagian depan tapi udah lompat juga oleh Tekashi. Cewek di belakang masih cukup selamat, Plexus langsung dikeluarkan, darahnya penuh kembali tapi di bawah. Oke, sedikit lagi Fitrisa hilang. Wow. Aduh, mekanik jungler. Iya, aduh mekanik jungler. Siang-siang pasang keramik, malamnya kena rematik mungkin. Kamu itu ya. Oh ya beda. Kamu itu, tapi tidak berlaku untuk Sans tentunya karena dia berhasil numbangin King di area bawah. Dan memang Lordnya sempat reset karena Kate mencoba untuk memberikan pressure kali ini sama seperti di area mid Sans-nya. Benar-benar terkena damage yang cukup banyak. Tapi kali ini akan ada kompensasi yang akan dicari oleh Onyx Esports. Sementara Mikey masih mencoba untuk bertahan. Dia terus welcome. Nggak perlu connect tapi setidaknya bisa memberikan immortality dari seorang Maker. Dan bahkan lihat nih birunya connect langsung right to the Kokoro Pak Pulung. Hilang udah lagi satu orang dari Kate. Sementara di bagian tengah cewek udah set up posisi, mulai maju tapi nggak bisa terlalu maju karena langsung ketangkap oleh King. Satu pukulan yang masuk juga tadi ke arah tubuh dari cewek itu sendiri. Boots-nya begitu banyak lagi darah yang dia miliki dilompatin juga. Masih bisa selamat sejauh ini Boots-nya. Masih bisa kabur, hanya saja Drian menjadi target selanjutnya. Bisakah diselamat dari tersebut tapi shutdown pun berhasil dilakukan oleh pemain dari Kate. Menjadi sebuah mimpi yang cukup buruk untuk Onyx Esports tapi Lord-nya udah mulai dicolek. Gak begitu banyak pemain dari Onyx Esports yang standby untuk bisa melakukan fight ataupun gangguan terhadap pemain-pemain dari Kate. Bisakah mereka mencolong langsung karena Lordnya ini gagal si Momo? Nggak apa-apa, masih Lord yang pertama tentunya masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan ini sama seperti match 1, Onyx harus sabar dulu. Sabar dulu. Reset lagi Goni, mencoba cari momentum lagi karena memang sebenarnya sekarang udah mulai berasa nih dari King-nya juga ya. Dia knockout strike, dia langsung heavy life punch jump itu udah langsung connect ke Drian, bahkan cewek aja tumbang gitu. Jadi memang prioritas target yang harus
diambil oleh Onyx Esports adalah mungkin mereka harus tumbangin King terlebih dahulu sih menurut aku. Iya, sebenarnya banget. Ini sebenarnya job description-nya Kid sudah benar. Mereka mencari menunggu opening yang tepat. Emo Banditnya belum connect, tetapi mereka harus ngincer ke arah Drian atau cewek. Mereka ultimate-nya cewek keluar, mereka langsung kasih informasi dan mereka langsung gas. Yap. Nih di atas juga Lordnya udah berhasil untuk mengacak-acak. Suns-nya udah mulai masuk lagi ke dalam team fight, tapi Lord nggak bertahan lama. Lordnya pun langsung hilang. Boots di tengah, TKC langsung aja mulai memberikan gangguan di bagian tengah sana. Wave minion berhasil masuk ke dalam area pertahanan, tapi masih bisa digagalkan juga. Luis quick draw-nya udah berasa ya Cimomo ya. Udah mulai berasa. Ini memang sih sebenarnya memasuki menit yang ke-14 harusnya dari maksanya juga udah memiliki item yang cukup untuk team fight dan satu Radiant Armor di tangan Prime. Yap. Ini dia Mikey-nya mulai akan langsung melakukan sebuah invasi ke bagian depan. Dia udah set up posisi. Lalu ada lagi beberapa pemain dimiliki oleh K. Coba lihat dari clean-nya terus-terusan dikawal oleh Estes. Dokter keliling kali ini di bagian tengah. Moonlight Ganesnya juga langsung dikeluarkan begitu aja. King-nya mulai maju ke bagian depan. Ku ajak Paiwan, akankah aku yang menjadi korban? Tapi ternyata tidak. Tapi rata udah ada satu lagi yang mau Banditnya berhasil menarik langsung ke arah pemain dari Onyx Esports. Hanya saja TKC-nya. What are you doing? Dia masuk sendirian menjadi korban di tengah-tengah kumpulan pemain Onyx Esports. Dia Demonic Force, dia mau ngincer ke arah Keyboy berkali-kali itu digagalkan karena Onyx Esports selalu bisa membackup dengan cukup baik. Keyboynya benar-benar dijaga, di cover. Sementara cewek juga masih punya Black Shoes. Jadi memang sebenarnya masih cukup susah untuk tim fightnya dari Onyx Esports selama masih ada resource skill juga. Dari ceweknya masih punya Black Shoes masih aman. Keyboy masih punya Bloom juga itu masih aman. Jadi sebenarnya ini Onyx Esports cuma perlu momentum yang pas aja. Mereka culik satu persatu. Mungkin mereka harus berhati-hati nih sama damage dari King dan juga Luis nantinya. Apalagi Mikey kalau misalnya punya momentum yang bisa dibilang kayak mungkin dia bisa flicker langsung Emo Bandit, itu benar-benar harus diperhatikan dan diwaspadai oleh Onyx Esports. Itu tadi kalau ada apa ya, kalau connect tuh follow up damage-nya itu bahaya loh Gon. Nah itu yang mereka harus cari gitu celah-celahnya. Kalau kita ngintip item lagi, cewek seorang gold laner dari Onyx, Ice Queen One udah jadi Divine Glyph, penetration magicnya udah jadi Dana, juga Holy Crystal. Ini yang harus diperhatikan Kate karena mereka beberapa war mereka menang dapat Lord, tetapi mereka juga nggak bisa sembarangan lihat positioning, mereka sangat berhati-hati. Tentunya kalau dari Onyx Esports harus berhati-hati sama siapa? Sama Clint-nya. Ya Clint-nya udah full item, udah mau full item, on the way BOD. OTW BOD, baik. Sementara itu dari Drian juga ini mengarah ke Athena ya. Drian untuk udah mempersiapkan ke arah Athenanya. Sementara itu dia masih set up posisi lagi. Boots sudah tetap berada di area lane-nya sendiri. Lilianya mulai maju ke bagian depan, tapi dari minimap coba kita lihat Florinnya mengawal langsung ke arah Drian. Berkumpul sudah pemain-pemain dari Kate berada di area mid. Ada 3 orang, Pove di bawah, Ruby di atas, seorang diri. Purple buff-nya udah nongol. Akankah pemain Onyx akan langsung menginvasi ke arah purple buff ini? Karena untuk Maika sendiri dia nggak bisa terlalu lama untuk berada di bagian depan sana. Flickernya juga udah standby, siap untuk melakukan sebuah hal yang sangat-sangat baik seperti tadi lagi. Iya, dan kali ini dari kedua tim mereka sepertinya bakal nunggu momentum Lord yang kedua kali ini. Siapa yang dapetin Lordnya tentunya mau mendapatkan momentum lebih unggul. Dan kalau misalnya memang sebenarnya Kate mereka bisa coba untuk nih culik satu persatu ngincer ke arah Keyboy, itu bakal jadi opening yang baik untuk Kate. Tapi kita tahu Onyx Esports mereka selalu bisa nge-backup, selalu bisa nge-cover Keyboy. Gak mudah ditumbangkan dengan bisa dibilang 12 assist dari Keyboy. Ini menandakan semua team fight hampir 90% Keyboy selalu ada. Yap. Nah itu Lordnya juga udah mulai dicolek, Suns-nya terus memberikan damage, Mikey-nya udah ada lagi satu konsel yang langsung dikeluarkan, berhasil langsung untuk mengeluarkan satu Emo Bandit. Sementara itu Black Shoes sudah langsung dikeluarkan juga oleh satu pergerakan dari cewek. Udah misal expertnya connect ke arah Prime tapi tidak ada follow up damage sana. TKC-nya lompat langsung ke bagian depan, ceweknya berhasil kali tersebut tapi malah tertembak dengan adanya pergerakan dari Clean. Begitu menyakitkan damage yang diberikan oleh satu player tersebut. Walaupun sekarang Lord ada di tangan Onyx, tapi mereka kehilangan satu player loh. Iya, ceweknya yang tadi langsung dikeprek dengan adanya satu Demonic Force. Ini bahkan bisa dibilang kayak di follow up dengan cukup baik dari Luis sendiri. Ini membuat dari ceweknya langsung hilang begitu saja. Tapi di area bawah masih bisa coba ditahan tentunya dengan satu Deadly Cast dari Sanch. Dan Lordnya juga masih bisa ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Kate. Yap, Lordnya lagi dan lagi masih bisa diambil, masih bisa diamankan juga oleh Kate tanpa adanya gangguan yang begitu berarti masuk ke dalam area pertahanan mereka.
harus lebih berhati-hati lagi. Yap. Dan ini memang sebenarnya dari Kate sendiri ya, mereka juga harus berhati-hati sih sama push yang dilakukan sama Onyx Esports. Apalagi kalau misalnya minionnya dari minimapnya tidak diperhatikan, ini bisa aja kehilangan inhibitor turret. Masukin menit yang ke-18, harusnya ini dari kedua tim mereka punya momentum masing-masing ya. Karena harusnya menurut aku dari item yang dia punya, Luis udah punya Berserker Fury, udah punya Malefic Roar juga nih Goni, udah punya Thunder Belt pun. Ini yang cukup menarik adalah apa? Estes, Pakito, dan juga Phoveus mereka mau bikin Dominance Ice. Jadi 3 hero mau Dominance Ice. Wah, itu dikeroyok lagi. Udah ada beberapa ultima langsung keluarkan. Coba lihat barusan. Ada Deadly Cast, lalu udah ada lagi nih Biru Potion. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ruby seorang diri. 4 melawan 5 menjadi sebuah kesempatan yang begitu baik untuk Onyx Esports bisa memenangkan di game kali ini. Iya, sementara lihat Onyx mencoba untuk memberikan pressure di area bawah. Deadly Cast sudah mulai di pop up sepertinya. Mereka bakal coba untuk berfokus terhadap turret di area bawah atas terlebih dahulu. Sementara King mencoba untuk menahan kali ini, tapi ternyata dari Onyx Esports mereka bakal coba untuk lakukan split aja ke area turret di area mid Papulu. Yep. Sementara itu Boots-nya masuk nyelonong boy aja ke bagian dalam, kagak peduli dia tertarik ngasih damage apa kagak. Bener-bener dengan begitu banyaknya darah yang dia milikin, pasif Biga yang dia punya, stack 25 yang sangat penuh juga. Deretan ikan hiu Deadly Catch-nya nabrak masuk walaupun belum ada damage yang berhasil dikenai. Iya, dan cukup sepertinya dari Onyx Esports untuk ngedapetin 3 inhibitor turret aja. Setidaknya ya setidaknya kayak super minionnya biar nge-push aja gitu. Ini cukup menarik karena balik lagi mereka melakukan pushnya, offense-nya itu tanpa Lord Papulung dan Cimomo. Berarti apa koordinasinya, celahnya mereka benar-benar lihat, dan Kid mereka gagal untuk melakukan defense-nya. Ini dari Boot sendiri juga udah mulai masuk lagi. Ini apakah pemain dari Brazil mereka bisa gak ya untuk bisa mempertahankan ke arah pertahanannya ataupun mungkin membalikan keadaan. Boot sudah garuk-garuk kepala, Pak. Nih gua mau ngapain lagi ya? Item udah full. Itemnya mau gua ganti apa lagi ya? Tuh baru gatel lagi, nggak apa-apa. Yuk mikirin terus, Boot. Terus pikirin apa lagi, Bud? Lagi pikirin strategi yang pas ya kali ini. Karena Onyx Esports mereka masih unggul dari semua sisi sih menurut aku. Dari turret, dari network bahkan. Dan bahkan bisa dibilang kayak dari Onyx mereka cukup perlu sabar aja. Ini menurut aku yang bahaya sebenarnya King sama Luisnya sih. Mungkin Luis lebih berbahaya karena dia lebih ke arah range kan. Itu yang harus menjadi target operasi dari teman-teman Onyx Esports. Ngincer cari Luis atau mungkin cara setapan balik lagi build 2 parameter di mana ada terjadi sesuatu di bagian belakang dan juga di depan. Nah itu nanti damage-nya tentunya akan susah karena kalau nggak ada Luis, Kate damage-nya kurang. Ya karena sejauh ini juga Luisnya berhasil ya, positioningnya juga baik loh. 3-0-3. Ada Estes yang terus-terusan nempel gitu loh. Ini Luisnya juga untuk dideketin sulit, backupan yang diberikan terhadap dia juga banyak. Namun di area mid coba kita lihat aja udah mulai berkumpul beberapa pemain dari Kate. Mereka akan siap untuk melakukan setup di area Lord. Mereka punya Estes, mereka setup duluan ke arah Lord juga nggak masalah. Darah yang kurang di tubuh mereka bisa di-healing lagi oleh Estes loh. Sama posisinya dengan Onyx Esports juga punya kan, dengan adanya Bloom yang dimiliki oleh Florin. Ini kayaknya harusnya bakal jadi tim fight terakhir sih buat Onyx kalau mereka bisa dapetin Lordnya, tapi permasalahannya itu nggak semudah itu gitu loh. Boots kali ini menjadi frontliner di area depan, mencoba untuk mencicil mengharus ke arah seorang Michael kali ini, tapi masih bisa di-heal lagi dan lagi. Prime yang menjadi kunci juga nih dari tim Kate. Wah, tuh Bootsnya ketinggalan di belakang sana, tapi sepertinya udah dicuekin aja. Boots terlalu tebal, harus banyak source skill yang dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah hero tersebut. Dan bener aja ada lagi pergerakan yang langsung dilakukan oleh King untuk bisa mendapatkan Sans, tapi Sans mendapatkan healingan yang dilakukan oleh Florin masih selamat. Mereka memutar, Bootsnya maju lagi, mengeluarkan lagi mutar-mutar laharnya. Sementara itu Moonlight of Ganes juga ada di area tersebut. Akankah Lordnya Krisa? Udah ada lagi Dr. Nos, welcome langsung mulai begitu aja. Delikasinya juga langsung dapat di bagian depan. Sedikit lagi epic dari Luis, tapi Luisnya masih bisa selamat di bagian belakang. Ada lompatan dari Pompeius ya, Pompeius berhasil diambil, tapi Drian juga harus menjadi korban sejauh ini. Sedikit lagi dari Lord, tapi Lord malah berhasil diamankan oleh pemain dari Kate. Sayang sekali, ada Immortal yang pecah di ujung sana. Sanchez berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena pemain dari Kate, tapi ternyata Luisnya menjadi bobok yang sangat menakutkan untuk pemain Onyx Esports. Tersisa 2 orang aja ada cewek dan juga
Kiboy. Bisakah mereka mempertahankan area ini? Karena ada Lord di bagian bawah, ada Ruby juga yang berusaha untuk bisa menghilangkan wave minion tersebut untuk bisa menghantarkan Lordnya jalan. Wah, tadi padahal deadly catch-nya dari Suns itu udah bagus banget. Pas dikomboin sama Flicker, Yep. plus ada Detona's Welcome dari Boots. Kalau kita ngeliat instant replaynya nih, dari Samsung Galaxy ini udah oke sebenarnya tim fighter buat Onyx, tapi masalahnya pas ceweknya udah pakai Black Shoes dia kena efek slow dan ini ya nggak bisa nahan lagi gitu. Luisnya nggak tumbang, Luisnya malah masih bisa kasih damage. Balik lagi ke Antifa sama Kate, dan kali ini lihat base-nya bakal menjadi tujuan utama dan Kate yang akan mengambil poin di match ketiga dari tim Onyx Esports. Wow, lihat mereka selebrasi Pak Pulung, mereka senang banget. Dan memang kalau ngeliat dari World